Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Universitas Semarang dengan Universitas Dili bersepakat untuk meningkatkan kerjasama yang terjalin antara kedua lembaga pendidikan tinggi lintas negara. Beberapa poin kerjasama telah disepakati termasuk KKN internasional. Selepas kunjungannya ke Universitas Semarang beberapa bulan lalu, Universitas Semarang dan Universitas Dili Timur Leste meningkatkan komitmen dan kerjasama antara kedua lembaga pendidikan tinggi lintas negara itu. Dalam kunjungannya pada Jumat yang lalu, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Undil, Dr. Arif Abdullah Sagran MSI, menegaskan komitmennya dalam meningkatkan program kerja yang disepakati sebelumnya. Universitas Dili dan Universitas Semarang telah membangun kerjasama. Dan ini adalah kunjungan saya yang kedua kali untuk lebih meningkatkan lagi program-program kerjasama yang sudah kita tanda tangani dalam Memorandum of Understanding beberapa waktu yang lalu. Kami harapkan kerjasama ini lebih kita tingkatkan lagi dalam bidang kerjasama joint research, exchange pelajar, mahasiswa maupun dosen. Di samping itu juga kita ingin ada kerjasama, mungkin ada KKN internasional teman-teman daripada mahasiswa Universitas Semarang bisa berkunjung ke Timor Leste. Itu semua adalah bidang daripada untuk meningkatkan mahasiswa yang ada di Timor Leste. Timor Leste adalah satu negara kecil yang terus akan membangun untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Tentu saja kunjungan ini adalah merupakan satu hal yang diperlukan untuk bisa kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Senada dengan hal itu, Kepala Satuan International Office USM Faisal Yusuf BA MMMBA menyatakan apresiasinya dan menyatakan bahwa Universitas Semarang sangat terbuka dalam menjalin kerjasama dengan Undil. Dalam kegiatan itu, beberapa potensi kerjasama terutama di bidang riset bersama, pertukaran pelajar dan dosen, serta KKN internasional menjadi poin pembahasan yang disepakati. Peningkatan kerjasama ini menjadi angin segar bagi kedua institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas. Bawaslu Kota Semarang meluncurkan peta kerawanan pemilihan tahun 2024. Hal itu juga menjadi momen bagi Bawaslu untuk mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga pemilu yang bersih. Mengundang berbagai kalangan termasuk instansi pemerintah, Panwascam, partai politik, LSM, TNI, Polri, organisasi masyarakat, serta awak media, sebanyak 100 orang menjadi peserta dalam sosialisasi pengawasan partisipatif yang digelar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Semarang. Mengusung tema peluncuran peta kerawanan pemilihan tahun 2024 Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang memberi pemahaman mengenai pemilihan kepala daerah terutama soal pelanggaran pilkada. Acara ini resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman, yang menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga proses pemilu yang bersih. Dalam acara tersebut, 3 narasumber utama juga memberikan pandangan strategis terkait potensi kerawanan dalam pemilihan 2024. Informasi mulai dari resiko dalam tahapan kampanye hingga peta kerawanan di Kota Semarang dan juga analisis potensi pelanggaran dari pakar juga diberikan bagi para peserta. Peta kerawanan pemilu 2024 menjadi poin penting dalam sosialisasi itu. Arif juga menyatakan bahwa sejalan dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Semarang, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan agar dapat meminimalisir pelanggaran dalam Pilkada 2024. Kontestasi Pilkada 2024 sebentar lagi. Netralitas ASN, TNI, dan Polri menduduki peringkat kerawanan tinggi dalam pemilihan. Menanggapi hal itu, Bawaslu Kota Semarang telah membentuk kelompok kerja untuk memantau netralitas ASN dan TNI Polri. Menjelang kontestasi Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan Pilkada 2024. Calon kepala daerah dengan latar belakang birokrasi, TNI, dan Polri menjadi fokus utama pemetaan kerawanan. Pasalnya, Bawaslu mewaspadai potensi pelanggaran netralitas ASN serta personel TNI Polri yang terlibat dalam pemilihan. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman, menyatakan ada beberapa tingkatan yaitu kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Kerawanan tinggi, sedang, dan rendah.
yang mana di dalamnya itu berupa indikator-indikator yang memang pernah terjadi ya di pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ini kaitannya dengan yang kerawanan tinggi pertama ini. Kerawanan tinggi ini terkait dengan netralitas aparatur sipil negara, dan ini kita tambahkan TNI Polri. Kemudian ada juga politik uang ya, dan kerawanan sedang atau kerawanan sedang itu ada di hak memilih, dan kemudian kerawanan rendah itu ada di kontestasi. Nah, ini dari ragam ini memang kita gencar lakukan sosialisasi dan upaya pencegahan nantinya. Dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi menjadi calon Gubernur Jateng dari pejabat kepolisian yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Di sisi lain, kehadiran Andika Perkasa yang merupakan mantan perwira tinggi TNI juga yang diusung PDI Perjuangan. Selain itu, dalam kontestasi Pilkada Kota Semarang, Iswar Aminuddin yang merupakan mantan sekretaris daerah Kota Semarang menjadi unsur birokrasi yang bertarung sebagai bakal calon wakil wali Kota Semarang. Kehadiran kandidat dari kalangan birokrasi TNI dan Polri disebut Arif menambah kerawanan di wilayah tersebut. Ia menyebut Bawaslu Kota Semarang telah membentuk kelompok kerja untuk memantau netralitas ASN dan TNI Polri. Kita membentuk Pokja, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kami membentuk kelompok kerja netralitas ASN TNI Polri yang melibatkan stakeholder terkait. Harapannya ini juga bagian dari menyampaikan informasi ke dalam, termasuk kalau nanti ada potensi pelanggaran, proses penindakannya, pelanggarannya seperti apa, nanti itu yang menjadi wilayah yang nanti kita koordinasikan. Masa kampanye pemilihan Bupati 2024 akan segera bergulir pada 25 September mendatang. Diketahui Bupati Blora, Arif Rohman yang merupakan bakal calon juga sudah memastikan diri akan cuti pada masa kampanye itu. Posisinya akan digantikan oleh Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setiawati. Ketua KPU Kabupaten Blora Widi Nurintan mengatakan pihaknya telah menerima surat keputusan dari PJ Gubernur Jateng terkait izin cuti Bacabub Arif Rohman. Sesuai pada surat nomor 131/00070004, yaitu cuti di luar tanggungan negara, disebutkan bahwa Wakil Bupati jadi PLT ketentuan pasal 65 ayat 4 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Wakil Bupati akan menjalani tugas sebagai PLT Bupati selama masa kampanye dari tanggal 25 September sampai 23 November dipimpin Wabub untuk sementara. Saat masa kampanye kedua, paslon tidak boleh menggunakan fasilitas negara. KPU Blora telah mendapati surat tebusan terkait pengajuan cuti dari Arif Rohman beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengajuan tersebut sudah sesuai dengan Semendagri yang mengatur penegasan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah serta pengusulan pejabat sementara Bupati dan pejabat sementara Wakil Bupati. Bagi kepala daerah yang mau nyalon lagi akan diberikan cuti oleh Gubernur pada 7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. Untuk izin dari Kemendagri melalui Gubernur sudah disampaikan kepada kita bahwa izin dari petahana Pak Arif Rohman yang besok itu juga nyalon itu sudah disampaikan ke kita, sudah ada di permohonannya kemarin tanggal 30 Agustus dan tanggal 12 itu sudah turun dari Kemendagri dan sudah disampaikan kepada kita untuk pengajuan cuti itu sudah disetujui. Diberikan masa cuti selama masa kampanye dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November nanti. Selama cuti itu posisi Bupati seperti apa? Posisinya digantikan oleh Wakil Bupati nanti sebagai pelaksana tugas sampai dengan masa cutinya berakhir. Terus selama cuti itu berarti apa saja yang tidak diperbolehkan oleh untuk Pak Arif? Menggunakan fasilitas negara, jadi semuanya cuti di luar tanggungan negara itu harus dilakukan, termasuk rumah dinas. Nanti juga Pak Bupati juga harus bergeser dari rumah dinas ke kediamannya sendiri. Kalau dia harus bergeser itu terhitung sejak tanggal berapa? Terhitung sejak cuti itu dilakukan tanggal 25 besok. Itu bukan waktu dapat nomor urut atau belum ya? Karena belum masa kampanye, jadi masih bisa menggunakan fasilitas negara. Akan tapi pada masa kampanye nanti tanggal 25 harus sudah tidak menggunakan fasilitas negara.
Widi menambahkan pindah bupati rencananya dari rumah dinas bupati ke Pondok Pesantren An-Nur Seren. Sebagai Bupati Pertahanan, Arief mengambil cuti sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan yang mengharuskan cuti selama masa kampanye pilkada. Tak hanya kanvas, karya seni juga bisa memukau meski hanya bermediakan limbah tak terpakai. Seperti halnya ribuan karya seni dari limbah yang dipamerkan dalam pameran seni bertajuk Home Pimpa Alayum Gambreng. Lebih dari 2.000 karya seni dipamerkan dalam Festival Limbah Kreasi Seni yang bertajuk Home Pimpa Alayum Gambreng di Klub Merbi Kota Semarang. Karya-karya yang ditampilkan pun sangat beragam, mulai dari lukisan, topeng, finger painting pada kertas, fotografi fashion di kain, instalasi seni dari limbah, lukisan pada drum bekas, hingga lukisan pada batu. Mayoritas karya seni memanfaatkan bahan-bahan bekas atau limbah sebagai medianya. Manajer Klub Merbi Krisna Piastika menjelaskan, pameran ini merupakan hasil kolaborasi dari 3 pihak sekaligus, yaitu komunitas Aisyatru, Klub Merbi, dan Mareta Hati Natara Foundation. Adapun tujuan pameran ini adalah untuk menjadi wadah bagi berbagai bentuk kesenian dan memfasilitasi pembentukan ekosistem kreatif yang berkelanjutan. Ia berharap dengan pameran yang mengusung konsep meeting, insentif, convention, and exhibition atau MICE ini, jejaring para seniman Semarang dalam berkesenian semakin kuat. Pameran ini akan berlangsung selama 30 hari atau hingga 2 Oktober mendatang. Pameran kali ini bertajuk Home Pimpa Alayum Gambreng, bermain dengan limbah seni. Ini kenapa namanya Home Pimpa Alayum Gambreng? Karena kami ingin bermain-main dalam berkesenian atau berkesenian dengan bermain-main. Ada berapa seni? Seni yang tertempel di sini ada lebih dari 2.000 karya seni, mulai dari karya seni berupa lukisan, ada juga berupa instalasi, terus ada juga game dan banyak lagi. Itu dari siapa aja seni? Kalau ini ada dari banyak, kebetulan acara ini kan terselenggara atas kolaborasi dari Aisyatru, Komunitas Aisyatru, terus ada juga Mareta Natari Foundation, kemudian juga ada Klub Merbi. Kami berkolaborasi dalam membuat acara ini dan melibatkan banyak komunitas seni yang lainnya. Selain melibatkan komunitas seni, kita juga melibatkan teman-teman disabilitas, kemudian juga guru-guru, juga pelajar, juga seniman-seniman yang bukan hanya dari Semarang, tapi ada dari sekitar Semarang seperti Pati, Kudus, bahkan ada yang dari Pekalongan, ada Surabaya hingga Bali. Harapannya dengan pameran ini? Harapannya dengan pameran ini bisa terbentuk jejaring dalam berkomunitas semakin kuat dan kita bisa saling support. Jadi dalam berkesenian dan berindustri kreatif ini kita bisa saling memberikan dampak yang positif. Film Sundul Langit menjadi sebuah karya yang ditunjukkan bagi para penyandang disabilitas. Acara yang berlangsung di Gedung Balai Kota Semarang menjadi sarana dalam meningkatkan kesadaran dan menghargai keberagaman. Kamis 5 September 2024, Gedung Moch Iksan, tepatnya di ruang lokal Krida lantai 8 Balai Kota Semarang, menjadi tempat berlangsungnya penayangan film Sundul Langit. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Himpunan Masyarakat Inklusi Semarang, HIMIX, dan Komunitas Sahabat Mata, KSM. Penayangan film tersebut ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas, terutama tunanetra dan tunarungu. Penayangan film ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar dari SMK, SMA, SMP, serta anggota komunitas tunanetra dan tunarungu. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, turut hadir dalam acara ini, menunjukkan dukungannya terhadap inisiatif inklusi tersebut. Kalau cerita filmnya sendiri tentang penyandang disabilitas yang kena bully, tapi dia bisa move on hingga akhirnya bisa berprestasi. Hanya kita tidak semata-mata berbicara tentang isi filmnya, tetapi bagaimana film itu bisa dinikmati oleh saudara kita yang tunanetra dan tuli. Jadi ketika ada adegan-adegan yang tanpa dialog, ya, itu nanti tunanetra bisa mendengarkan narator yang bercerita adegan itu sedang apa. Itu lewat headset yang terpasang di telinga masing-masing untuk mereka yang tunanetra. Sementara untuk yang tuli, mereka bisa membaca subtitlenya. Itu dialognya dialog apa.
Nah, inilah yang kita harapkan menjadi sebuah standarisasi bagaimana perfilman nasional itu bisa mengakomodasi mereka yang tunanetra dan tuli. Jadi film layar lebar betul-betul menjadi film yang inklusif. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan menghargai keberagaman, serta memberikan dorongan positif bagi semua pihak untuk lebih inklusif dan memahami tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas. Pemirsa, pertunjukan wayang on the street bertajuk Pandawa Pitu baru-baru ini dihelat dengan meriah. Acara ini menjadi sarana untuk melestarikan kebudayaan lokal yang ada. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Martinus. Kali ini kita sedang berada di Festival Seni Kebudayaan di Kota Lama Semarang. Ada apa saja di festival kali ini? Yuk ikuti perjalanan kita kali ini. Festival Kota Lama di Kota Semarang merupakan salah satu acara unggulan yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara, sebuah program yang menyoroti kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Festival ini diselenggarakan di kawasan Kota Lama Semarang yang kaya akan nilai sejarah dan arsitektur kolonial yang memukau. Pengunjung dapat menikmati berbagai pertunjukan seni budaya, mulai dari wayang on the street, parade milenial berkebaya, dan pertunjukan keseruan lainnya yang menggambarkan kekayaan budaya lokal dan nasional. Apa latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini? Untuk latar belakangnya sendiri itu pelestarian budaya khususnya wayang orang di Kota Semarang yang semakin pudar oleh zaman. Jadi kita mengadakan acara ini untuk membangkitkan jiwa para warga di Semarang untuk menonton wayang orang khususnya. Terus temanya apa, Mas? Untuk tema pada kali ini yaitu kita mencontohkan gimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik untuk rakyatnya, seperti itu. Rangkaian acara ini terdiri dari apa saja? Untuk ini malah salah satu rangkaian dari acara Festival Kota Lama. Jadi wayang on the street ini adalah salah satu rangkaian dari acara yang panjang. Salah satunya adalah wayang on the street ini, dan di Kota Lama ini ada kegiatan yaitu Festival Kota Lama yang kan nanti ada acara-acara selanjutnya lagi di bulan ini. Ratusan penonton yang memenuhi area metropolitan di Kota Semarang tampak antusias untuk menyaksikan pementasan wayang on the street. Acara ini menjadi upaya untuk dapat meningkatkan dan memperkenalkan budaya wayang orang Kota Semarang kepada wisatawan dan generasi muda. Wayang on the street atau WOTS digelar dengan tema unik, yaitu Pandawa Pitu. Cerita yang mengisahkan para satria Pandawa mewujudkan drama bakti kepada ayahandanya Prabu Dewanata. Para Pandawa berupaya membebaskan hukuman para Dewanata yang dijatuhkan kepada Prabu Pandu yang dijebloskan ke panasnya api neraka jahanam di kawah Ceranda di Muka. Apa yang pesan yang disampaikan dalam wayang ini? Pesan di sini adalah ya tadi seorang pemimpin, walaupun dia pemimpin dari pemerintahan apapun, dari lembaga apapun, dia tidak boleh lupa dengan keluarga. Dia harus tanggung jawab dengan keluarga, dia ada waktu untuk keluarga. Tidak boleh keluarga ditinggalkan. Itu ceritanya seperti itu. Festival Kota Lama di Semarang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pergerakan wisatawan lewat keunikan Kota Lama Semarang dengan kawasan cagar budaya yang kokoh dan menarik. Gimana kesan Bapak menyaksikan pertunjukan ini? Kalau kesan ini kan kita dari Paguyuban Lawak Semarang. Ini acara ini sangat luar biasa karena yang datang itu rata-rata anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu kalau sekarang Gen Z ya, bahasanya kan Gen Z gitu ya. Ini akan membuat sebuah generasi yang akan datang untuk mencintai kebudayaan lokal seperti itu. Jadi ini acara memang sangat luar biasa dan pas, momennya itu pas dan tempatnya pun juga pas gitu loh. Seperti itu. Apakah acara ini harus diadakan lagi tahun akan datang? Sangat layak dan harus. Sangat layak dan harus, dan ini kan sudah berapa kali putaran ya. Dan ini kebetulan yang besar karena acara wayang on the street ini biasanya 1 bulan. Nah kebetulan ini ada festivalnya juga. Jadi ini yang paling besar ya ini. Seperti itu. Ini layak dan sangat harus setiap tahun sekali harus terus diadakan dan harus dikembangkan. Seperti itu.
Sekian liputan seni kebudayaan kali ini. Saya Mas Rinus sama kru yang bertugas pamit undur diri. Rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran tari Kembalikan Baliku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari, sanggar tari Kembalikan Baliku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Asem. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap bercorak pop art. Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep baju itu adalah The Legend of Rama Sinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur wastra, cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi bergilgin itu tadi, itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to know this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before. I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa, apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Baliku, itu yang keren banget. Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama, Meraja Parmeswari, dan Gendira Pratama, VOA New York.